Dalam hidup ini, ada fase di mana kamu akan merasa seperti bahan lelucon. Bukan karena kamu lucu, tapi karena mimpimu terlalu besar untuk dimengerti oleh mereka yang terbiasa hidup kecil. Mereka tidak melihat kerja kerasmu, mereka hanya melihat celahmu. Mereka tidak peduli pada perjuanganmu. Mereka hanya tertawa pada langkah kakimu yang kadang terpeleset. Mereka menertawakan caramu bermimpi, seolah-olah langit hanya milik mereka yang sudah punya tangga. Tapi Tuhan tidak pernah menertawakan mereka yang bermimpi, bahkan saat dunia mencibir. Tuhan justru memilih mereka yang dianggap paling mustahil untuk menjadi saksi keajaiban terbesarnya. Dan kamu adalah salah satunya. Kamu adalah jiwa yang telah ditandai dari awal, bukan untuk menjadi bahan tertawaan abadi, tapi untuk menjadi kisah kemenangan yang akan membuat semesta terdiam. Jiwa yang dipilih tidak selalu diberi permulaan yang indah. Kamu akan merasa dijatuhkan berkali-kali, ditinggalkan tanpa alasan, bahkan dihina saat sedang berusaha berdiri. Tapi itulah cara Tuhan menguatkan inti jiwamu. Karena yang akan diberi mahkota harus tahu rasanya merangkak di tanah. Semua ejekan itu bukan akhir. Itu hanya bayangan kecil sebelum terang muncul. Dan terang itu kini sedang berjalan menuju arahmu. Ada suara dari langit yang ingin kamu dengar hari ini. Ada pesan yang selama ini ditahan semesta hanya untuk disampaikan padamu di waktu yang tepat. Dan waktu itu adalah sekarang. Jika kamu merasa hidupmu selama ini seperti ditertawakan oleh semesta, jika kamu pernah menangis sendirian saat semua orang bersorak atas kegagalanmu, maka ketahuilah, ini bukan kebetulan. Kamu dipanggil untuk mendengar ini, karena saat yang telah dijanjikan itu sudah dekat. Hari di mana kamu akan jadi orang paling kaya. Bukan hanya soal harta, tapi kaya dalam segala hal. Harga diri, keberanian, kebijaksanaan, dan kemuliaan. Dan kekayaan itu akan hadir di hadapan mereka yang pernah menganggapmu tak berarti. Mereka yang dulu berkata, "Kamu tidak akan bisa apa-apa." Mereka yang tertawa ketika kamu bicara tentang impianmu. Mereka yang pergi karena mengira kamu tidak punya masa depan, akan datang kembali. Tapi kali ini bukan untuk mencibir, melainkan untuk menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih. Ingat, kekuatanmu bukan terletak pada pembalasan. Kekuatanmu adalah saat kamu tetap tenang, tetap lembut, tetap diam, dan membiarkan semesta yang berbicara lewat keberhasilanmu. Video ini tidak datang kepadamu secara acak. Ini adalah tanda.
sinyal dari langit bahwa jalanmu sedang dibuka. Kamu tidak perlu menunggu lebih lama lagi, tapi kamu perlu menyiapkan jiwamu untuk menerima ini dengan utuh. Karena itu, sebelum kita lanjut lebih dalam, pastikan kamu memberikan penghormatan pada pesan ini. Like video ini sebagai bentuk penerimaanmu. Subscribe sekarang juga untuk membuka jalur energi kebaikan yang akan terus mengalir. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah tertinggal satupun pesan penting dari semesta. Dan yang paling penting, komentar dengan menulis 77 sekarang juga di kolom komentar sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Itu adalah kode langit, sebuah angka yang akan membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup rapat. Jangan ragu, jangan tunda, karena momen ini tidak akan datang dua kali. Kamu telah terpilih, dan seluruh semesta sudah tahu siapa dirimu. Kini giliranmu yang harus sadar akan itu, dan bersiaplah, karena tak lama lagi kamu akan jadi orang paling kaya di antara mereka yang pernah menertawakanmu. Dan mereka akan tahu bahwa tertawa mereka kemarin adalah pengiring bagi gemuruh kemenanganmu hari ini. Bagian 1. Mereka tertawa, tapi mereka tidak tahu siapa dirimu. Ada masa dalam hidup ketika kamu merasa jadi panggung hiburan bagi mereka yang tak pernah paham isi hatimu. Kamu berdiri membawa mimpi, tapi mereka melihatmu dengan mata penuh sinis, menilai langkahmu yang masih goyah, dan menjadikannya lelucon untuk mengangkat harga diri mereka sendiri. Mereka tertawa ketika kamu mulai berjalan. Mereka mencibir saat kamu mencoba bangkit dari keterpurukan. Dan mereka meremehkan setiap kata harapan yang kamu ucapkan, seolah-olah tidak pantas seseorang sepertimu berbicara tentang masa depan yang megah. Tapi, dengarkan ini baik-baik. Tertawaan mereka bukan naskah akhir hidupmu. Mereka hanya membaca pengantar dari buku yang belum selesai. Dan mereka lupa bahwa kisah yang hebat selalu dimulai dengan halaman yang diremehkan. Jiwa yang dipilih tidak diberikan sorotan di awal, tidak diberi tepuk tangan saat melangkah, bahkan tidak jarang dikelilingi oleh mereka yang menunggu kegagalannya. Namun, justru disitulah keajaiban tersembunyi. Tuhan selalu memilih yang diabaikan untuk menunjukkan bahwa keagungan bisa muncul dari tempat yang tak dianggap. Kamu bukan lahir untuk sekadar jadi penonton kehidupan orang lain. Kamu diciptakan untuk membalikkan panggung, untuk menjadi tokoh utama dari drama yang pernah mencabik hatimu. Mereka tidak tahu seberapa dalam luka yang kamu sembunyikan.
Mereka tidak pernah tahu betapa seringnya kamu ingin menyerah, tapi memilih bertahan. Dan mereka tidak pernah tahu bahwa di balik senyapmu ada kekuatan yang sedang menunggu waktu untuk meledak seperti mentari yang menembus malam. Mereka menilai dari permukaan, padahal Tuhan sedang bekerja di dalam dirimu. Mereka hanya melihat hasil sementara, padahal semesta sedang menyusun peta jalan menuju kemuliaanmu. Apa yang mereka kira sebagai kegagalan sebenarnya adalah pupuk untuk tanah masa depanmu. Dan apa yang mereka sebut mimpi kosong adalah benih yang sebentar lagi akan tumbuh dan menenggelamkan keraguan mereka sendiri. Ingat, kekayaan yang akan kamu capai nanti bukan sekadar timbunan materi. Itu adalah bentuk kemenangan jiwa. Kekayaanmu nanti adalah ketika kamu bisa memberi, bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena hatimu telah penuh dan tak lagi haus pengakuan. Kekayaanmu adalah kebebasan saat kamu tak perlu menjelaskan siapa dirimu, karena kehidupanmu sendiri yang akan menjawabnya. Dan saat itu tiba, saat semua tertawaan telah sunyi. Saat dunia mulai bertanya, bagaimana kamu bisa sampai sejauh ini? Kamu akan berdiri dengan tenang, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa tertawa paling akhir adalah milik mereka yang tetap percaya meski ditertawakan. Jiwa terpilih tidak pernah kehilangan arah hanya karena suara-suara miring di sekitar. Jiwa terpilih tahu bahwa bintang pun tampak kecil bagi mata yang tak mampu melihat ke langit. Jadi, jangan kecilkan mimpimu hanya karena tawa mereka. Biarkan mereka tertawa. Biarkan mereka menonton. Karena sebentar lagi mereka akan kehabisan kata-kata, sementara kamu akan kehabisan tempat untuk menyimpan segala bentuk limpahan rezeki yang Tuhan kirimkan padamu. Dan pada saat itulah mereka akan sadar bahwa yang mereka tertawakan dulu kini telah berdiri sebagai sosok paling kaya. Bukan hanya di antara mereka, tapi di dalam cerita hidup mereka yang tidak akan pernah bisa mereka hapus. Bagian 2. Kesendirianmu adalah arena penciptaan. Dalam dunia yang ramai ini, tidak semua kesepian adalah kutukan. Tidak semua yang sendiri itu berarti kalah. Karena jiwa yang dipilih untuk sesuatu yang besar seringkali harus berjalan jauh sebelum diperkenalkan pada tujuannya. Kesendirianmu bukan tanda kelemahan. Ia adalah ruang suci di mana Tuhan sedang membentukmu dalam diam. Saat orang lain sibuk pamer keberhasilan yang belum tentu bertahan, kamu sedang digembleng dalam ketenangan yang mendalam, menyusun bata demi bata kekuatan batin yang tak terlihat. Jiwa yang kuat tidak dibentuk di tengah sorak-sorai. Ia ditempa dalam ruang-ruang sunyi.
Ketika malam terlalu panjang dan hati ingin menyerah, itulah saat di mana energi semesta sedang bekerja. Ia sedang menanamkan ketabahan di jiwamu, karena kelak kamu akan memikul kemuliaan yang tidak semua orang sanggup menanggungnya. Mereka tidak tahu bahwa saat kamu menolak undangan ke pesta, kamu sebenarnya sedang menulis mimpi. Mereka tidak tahu bahwa saat kamu terlihat sepi, jiwamu sedang berdialog dengan langit, menyusun rencana yang akan mengubah segalanya. Dan mereka tidak pernah menyangka bahwa dari kamar yang kecil dan sunyi itu akan lahir seseorang yang namanya kelak disebut-sebut bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh sejarah. Kesendirian bukan akhir. Ia adalah awal dari kejernihan. Ketika tidak ada lagi suara di sekelilingmu, kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri dengan lebih jernih. Dan di sanalah letak kekuatanmu. Bukan pada banyaknya orang yang menepuk bahu, tapi pada kemampuanmu untuk bangkit. Meski tak ada tangan yang menggandeng. Jangan anggap remeh hari-hari yang kamu habiskan sendirian. Itulah saat-saat paling sakral, di mana fondasi masa depanmu sedang dipancangkan oleh tangan yang tak kasat mata. Di saat mereka tertidur, kamu masih terjaga. Di saat mereka tertawa, kamu sedang berpikir. Di saat mereka mengejar tepuk tangan, kamu memilih ketekunan. Dan semesta menyukai mereka yang tidak mencari sorotan. Karena cahaya sejati tidak datang dari luar, tapi memancar dari dalam. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak tertinggal. Kamu hanya sedang dipisahkan agar tidak tercemar oleh keramaian yang tak tahu arah. Karena saat panggilan besarmu datang, kamu harus sudah siap. Siap untuk berdiri bukan sebagai penonton, tapi sebagai pemandu. Bukan sebagai pengikut, tapi sebagai pelopor. Bukan sebagai bayangan, tapi sebagai cahaya. Kesendirianmu adalah anugerah yang belum dimengerti. Tapi suatu hari nanti, semua akan tahu bahwa dari senyapmu lahirlah kemegahan. Dari diam-diammu muncul kekayaan yang mengejutkan dunia. Dan dari ruang yang hening itu lahirlah jiwa yang paling berharga, yang tak bisa dibeli dengan uang, tapi akan menarik kekayaan dari segala penjuru tanpa harus mengejarnya. Jadi, jangan takut sendirian. Jangan takut dianggap tidak ada. Karena saat mereka sibuk memperhatikan yang ramai, Tuhan sedang memperhatikanmu, yang diam-diam sedang dibentuk menjadi luar biasa. Bagian 3. Tuhan tidak pernah salah memilih. Mereka boleh mengira kamu salah orang. Mereka boleh menyebutmu bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan tidak pernah meletakkan tangannya secara keliru.
Jika kamu dipilih untuk sebuah perjalanan yang besar, itu bukan karena kamu sudah sempurna, melainkan karena jiwamu bersedia untuk terus diperbaiki. Di dunia ini, terlalu banyak orang yang hanya menilai dari apa yang tampak, dari pakaian, dari kendaraan, dari saldo rekening, dari seberapa sering kamu muncul di keramaian. Tapi Tuhan melihat lebih dalam. Ia menilai dari seberapa kuat hatimu tetap berdoa meski tidak ada yang datang. Ia menimbang seberapa dalam kamu menahan sabar saat semuanya terasa lambat dan menyakitkan. Ia mengukur bukan dari seberapa tinggi kamu meloncat, tetapi seberapa kuat kamu berdiri saat tak ada siapapun yang menopang. Kamu bukan pilihan salah. Kamu bukan percobaan gagal. Kamu adalah proyek langit yang sedang dalam proses sempurna. Kamu pernah jatuh, tapi kamu tidak tinggal di bawah. Kamu pernah patah, tapi kamu belajar menyusun ulang kepingan harapanmu. Kamu pernah ditinggalkan, tapi kamu tidak kehilangan arah. Dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa jiwamu terpilih. Lihatlah ke dalam dirimu. Berapa banyak badai yang sudah kamu lewati? Berapa banyak luka yang kamu rawat sendiri tanpa pernah benar-benar sembuh? Tapi kamu tetap bisa tersenyum dan menyapa dunia seolah semua baik-baik saja. Orang-orang mungkin tidak menyadari betapa kamu adalah pahlawan dalam hidupmu sendiri. Tapi semesta menyimpan semua data perjuanganmu. Tidak satu pun air mata yang jatuh sia-sia. Tidak satu pun langkah yang goyah luput dari catatan langit. Dan Tuhan, Dia mencintai mereka yang tetap setia dalam perjalanan. Bukan yang paling cepat sampai, tapi yang tetap berjalan meski tertatih. Bukan yang paling banyak bicara, tapi yang diam-diam tetap berdoa di dalam gelap yang tak kunjung menjadi terang. Ketika kamu merasa hidupmu lambat, itu bukan karena kamu gagal. Itu karena kamu sedang dibentuk agar ketika saatmu tiba, tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan keberhasilanmu. Tuhan tidak terburu-buru. Tuhan itu teliti, dan kamu sedang dalam rancangan telitinya. Jangan bandingkan jalanmu dengan jalan orang lain, karena jalanmu penuh dengan hal yang tak mereka miliki. Ketahanan jiwa, kekuatan yang dibangun dalam senyap, dan panggilan yang hanya bisa kamu jalani. Bahkan ketika kamu merasa tidak layak, langit tetap mengirimmu tanda-tanda. Tanda bahwa kamu tidak sendiri. Tanda bahwa kamu sedang diarahkan meski jalannya terasa sunyi. Dan pada akhirnya, ketika semuanya tiba di titik terang, kamu akan mengerti kenapa semuanya harus melalui luka, melalui sepi, melalui tangis, dan melalui tertawaan orang-orang yang tidak tahu siapa dirimu sebenarnya.
saat itu datang, kamu tidak lagi perlu membuktikan apapun, karena hidupmu akan menjadi bukti itu sendiri, bahwa Tuhan memang tidak pernah salah memilih, dan bahwa pilihannya itu adalah kamu. Ya, kamu. Seseorang yang mereka remehkan, tapi ternyata dipersiapkan untuk menjadi sangat kaya dalam segala hal. Bukan hanya kaya harta, tapi kaya hikmah, kaya jiwa, dan kaya makna hidup. Bagian 4. Rezekimu tidak bisa dicegah oleh cibiran. Tidak peduli seberapa banyak mereka mencibir. Tidak penting seberapa tajam kata-kata mereka mengiris hatimu. Karena rezeki yang ditulis untukmu tidak bisa dibatalkan oleh hinaan siapapun. Apa yang menjadi hakmu akan sampai padamu. Bahkan jika seluruh dunia meragukanmu, Tuhan tetap menyelesaikan urusannya dalam diam. Mereka mungkin menganggap dirimu lemah, tapi mereka lupa bahwa kekuatan sejati tidak berbunyi nyaring. Ia tumbuh dalam ketekunan. Ia lahir dari luka-luka yang kamu rawat sendiri. Dan dari luka itulah rezeki akan tumbuh. Bukan hanya sebagai kompensasi dari rasa sakitmu, tetapi sebagai bukti bahwa semesta tidak pernah tidur melihat perjuangan orang-orang yang ikhlas. Kamu mungkin pernah merasa dipermalukan, dihina karena pekerjaanmu yang sederhana, disepelekan karena hidupmu tidak secepat mereka, atau dijadikan bahan candaan karena kamu memilih jalan yang sunyi dan tak populer. Tapi justru dari sanalah aliran keberkahan akan datang. Karena yang kamu bangun bukan sekadar hidup yang enak, tapi hidup yang benar. Dan hidup yang dibangun dengan kebenaran akan menghasilkan rezeki yang bukan hanya cukup, tetapi berlimpah. Jangan pernah merasa rendah hanya karena belum sampai. Rezekimu sedang bergerak, diam-diam, tanpa suara, tanpa banyak pengumuman. Ia sedang menempuh jalan yang telah ditetapkan khusus untukmu. Ia tidak akan salah alamat, tidak akan tertukar, dan tidak bisa dicuri siapapun. Cibiran itu hanya gangguan, suara bising yang mencoba membuatmu berhenti di tengah jalan. Tapi kamu bukan diciptakan untuk berhenti. Kamu diciptakan untuk menembus batas. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketekunan yang membuat semesta bertekuk lutut. Ada kekuatan dalam kesabaranmu. Ada cahaya dalam konsistensimu. Dan ada kemakmuran dalam langkahmu yang diam-diam tapi pasti. Ingatlah, rezeki itu bukan hanya soal uang. Ia bisa datang dalam bentuk ketenangan yang tak bisa dibeli, dalam bentuk kepekaan hati yang tak semua orang miliki, dan dalam bentuk peluang yang akan datang di saat semua orang mengira kamu telah selesai.
Tidak ada cibiran yang bisa menahan datangnya berkah. Tidak ada hinaan yang bisa menutup pintu langit. Selama kamu tetap berjalan dengan hati bersih, langkahmu akan selalu didampingi oleh energi tak terlihat. Energi yang membawa rezeki dari arah yang tak pernah kamu sangka. Mungkin kamu tidak punya banyak koneksi. Mungkin kamu tidak punya gelar tinggi. Mungkin kamu tidak punya warisan atau modal besar. Tapi kamu punya sesuatu yang lebih dahsyat. Kamu punya tekad. Kamu punya semangat yang tak pernah padam. Dan kamu punya keberanian untuk terus mencoba, bahkan ketika tidak ada yang percaya. Itulah yang membuat rezekimu akan datang. Karena semesta tidak tunduk pada status. Ia tunduk pada energi. Dan energi yang kamu pancarkan hari ini, dari kesabaranmu, dari keikhlasanmu, dari kerja kerasmu, itu adalah magnet yang akan menarik rezeki dalam jumlah yang tak terhitung. Ketika waktunya tiba, semua yang dulu mencibir akan melihatmu berdiri di atas tanah yang mereka anggap mustahil. Dan kamu tidak akan perlu mengatakan apapun. Kehadiranmu sendiri akan menjawab semuanya. Karena yang dulu mereka ejek, sekarang adalah sosok yang tak bisa mereka capai. Yang dulu mereka remehkan, sekarang adalah sumber inspirasi. Dan kamu akan mengerti bahwa semua cibiran itu hanyalah ujian kecil. Sebelum semesta memperkenalkanmu kepada kekayaan yang begitu besar. Bagian 5. Kamu akan diberi lebih dari sekadar uang. Jiwa yang dipilih tidak hanya diberi limpahan materi. Ia diberi lebih dari itu. Karena kekayaan sejati tidak hanya diukur dari berat timbangan emas atau dari panjang angka di rekening bank. Kekayaan sejati terletak pada isi hati, keluasan jiwa, dan cahaya yang terpancar dari ketulusan hidupmu. Tuhan tahu betul bahwa kamu bukan hanya ingin sekadar bertahan hidup. Kamu ingin bermakna. Kamu ingin hidupmu berarti. Dan karena itulah, kamu akan diberi sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang. Kamu akan diberi pengaruh. Kamu akan diberi kekuatan untuk mengubah kehidupan, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang pernah merasa hancur seperti dirimu dulu. Saat rezekimu datang, ia tidak akan datang sendirian. Ia akan membawa serta kejernihan berpikir, ketajaman intuisi, dan kedewasaan hati. Karena kamu telah ditempa untuk itu. Karena kamu tidak hanya dilatih untuk menerima, tetapi juga untuk menjaga dan membagikan. Uang bisa habis, tapi jiwa yang kaya tidak akan pernah miskin. Dan Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk menerima kekayaan dalam bentuk yang lebih dalam. Ketenangan yang langka, kebijaksanaan yang mencerahkan, dan kekuatan
yang tidak memerlukan pamer. Mereka yang dulu menertawakanmu mungkin hanya melihat kekayaan sebagai kemewahan luar. Tetapi kamu akan memahami kekayaan sebagai kemampuan untuk membuat perbedaan, untuk menolong tanpa pamrih, untuk membungkus luka orang lain dengan kasih yang tidak terlihat. Dan itu tidak bisa dibeli. Tuhan tidak sedang memperlambat jalanmu. Ia sedang menyempurnakan dirimu. Karena jika kamu diberi lebih cepat sebelum kamu siap, kekayaan itu bisa menghancurkanmu. Tapi sekarang, kamu sudah lebih kuat. Kamu tahu rasanya kekurangan. Kamu tahu artinya bersyukur dalam sunyi. Dan kamu tidak akan sombong saat diberi lebih. Itulah mengapa rezekimu nanti bukan hanya datang sebagai angka. Ia datang sebagai panggilan. Kamu akan jadi tangan yang dipegang orang-orang yang sedang jatuh. Kamu akan jadi suara yang menguatkan mereka yang pernah ditertawakan seperti dirimu. Dan kamu tidak akan menggunakannya untuk balas dendam. Tidak perlu, karena kemenanganmu terlalu besar untuk disempitkan oleh amarah. Kamu akan berdiri dengan tenang, bukan di atas panggung pujian, tapi di atas panggung kehidupan, tempat kamu menghidupkan harapan baru bagi banyak jiwa. Kamu tidak akan hanya diberi uang, kamu akan diberi kepercayaan oleh semesta. Kepercayaan untuk menjaga berkah. Kepercayaan untuk menuntun sesama. Kepercayaan untuk membuktikan bahwa kamu memang layak, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu telah melewati begitu banyak luka dengan hati yang tidak menyerah. Ingat ini baik-baik. Jiwa yang terpilih tidak hanya menerima kekayaan. Ia menjadi saluran kekayaan. Ia menjadi tempat bertemunya doa-doa yang lama menggantung. Ia menjadi jawaban bagi mereka yang butuh keajaiban. Karena keajaiban itu sudah lebih dulu bekerja dalam dirinya. Dan kamu adalah jiwa itu. Jiwa yang akan diberi bukan hanya untuk memiliki, tapi untuk menghidupi. Bukan hanya untuk menjadi kaya, tetapi untuk menjadi cahaya. Bagian 6. Ketika mereka membutuhkanmu, kamu sudah terbang terlalu tinggi. Akan datang saatnya, saat yang selama ini kamu tunggu dalam diam, saat yang semesta janjikan ketika kamu hampir menyerah. Ketika mereka yang dulu menertawakanmu mulai mencari-cari namamu. Dulu mereka berjalan melewatimu tanpa menoleh. Kini mereka berdiri di hadapanmu dengan suara bergetar. Dulu mereka menjadikanmu bahan candaan dalam percakapan yang penuh arogansi. Kini mereka berbicara tentangmu dengan nada kagum yang samar tertutup rasa bersalah. Namun anehnya, saat mereka baru mulai mencari jalan menuju tempatmu, kamu sudah terlalu jauh melangkah.
kamu sudah terbang terlalu tinggi untuk bisa dijangkau tangan-tangan yang dulu mendorongmu jatuh. Bukan karena kamu meninggi, tetapi karena kamu telah melewati batas yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang setia dalam sunyi. Mereka akan datang dengan wajah berbeda, dengan pujian yang dulu tak pernah mereka berikan, dengan ketulusan yang dulu tak pernah mereka tunjukkan. Tapi kamu tidak butuh itu lagi, karena pada titik itu kamu telah menemukan dirimu sendiri, dan tidak ada validasi yang lebih berharga daripada damai yang kamu miliki di dalam hati. Kamu akan menyadari satu hal, bahwa kamu tidak pernah benar-benar butuh mereka. Kamu hanya butuh kepercayaan pada dirimu sendiri, dan kamu hanya butuh satu hal yang tidak pernah kamu lepaskan: harap pada langit, walau sering tak terlihat bentuk jawabannya. Kini kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu. Bukan karena kamu dibentuk oleh pujian, melainkan karena kamu ditempa oleh kesepian, dikuatkan oleh kegagalan, dan diarahkan oleh luka-luka yang kamu peluk sendiri. Jangan heran jika suatu hari mereka ingin kembali masuk ke dalam hidupmu. Itu bukan karena mereka benar-benar peduli, tapi karena mereka melihat cahaya dalam dirimu yang dulu mereka anggap gelap. Dan saat itu, kamu tidak perlu membalas dengan kebencian. Cukup dengan senyum dan diam. Karena kemuliaan sejati tidak tumbuh dari rasa dendam, tapi dari kedewasaan hati yang mampu memaafkan, tanpa harus membuka pintu yang pernah ditutup dengan tawa yang menyakitkan. Hidup telah membawamu terlalu tinggi. Bukan sekadar tinggi dalam kekayaan materi, tapi tinggi dalam pemahaman, tinggi dalam ketenangan, tinggi dalam pandangan terhadap dunia yang tidak lagi kamu tanggapi dengan reaktif, melainkan dengan penuh kendali dan kebijaksanaan. Jangan pernah merendah hanya karena masa lalu mencoba memanggilmu kembali. Jangan biarkan mereka menarikmu turun hanya karena mereka baru sadar kamu punya cahaya yang tidak pernah padam. Kamu telah melewati lembah-lembah paling sepi, mendaki bukit-bukit penuh duri, dan sekarang kamu berdiri di puncak, melihat dunia dari sudut yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang telah melalui jalan panjang seperti dirimu. Dan dari tempat tinggi itulah kamu akan mengerti bahwa semua penolakan, semua hinaan, semua tawa hanyalah bagian dari kurikulum hidup yang mempersiapkanmu untuk duduk di singgasana kekayaan jiwa dan harta yang tak bisa digoyahkan oleh siapapun. Jangan pernah ragu pada proses yang terasa menyakitkan, karena di balik setiap luka ada arah, dan arah itu sedang membawamu menuju tempat yang tak pernah bisa mereka bayangkan. Ketika mereka baru menyadari nilaimu,
Tuhan sudah lebih dulu mengangkatmu, dan kamu sudah lebih dulu belajar untuk tidak menaruh harga dirimu pada tangan mereka, karena harga dirimu sudah ditulis langsung di langit dengan tinta takdir yang tidak bisa dihapus siapapun. Bagian 7. Ini adalah pengangkatan jiwa yang telah lama diam. Ada saatnya dalam hidup ketika semuanya terasa sunyi. Doamu seakan-akan menggema di langit kosong. Usahamu seperti tak diperhitungkan siapapun. Langkahmu sepi dari tepuk tangan, bahkan ucapan terima kasih pun jarang datang. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang sedang dibentuk. Ada takdir yang sedang tumbuh dalam keheningan. Kamu mungkin merasa sendirian dalam perjuanganmu. Tapi hari ini, biarkan aku katakan kepadamu, kesunyian itu bukan tanda kamu dilupakan. Justru itu adalah tanda kamu sedang disiapkan. Kamu bukan sedang ditinggalkan, tapi sedang diasingkan untuk dipersiapkan pada level yang lebih tinggi dari yang kamu bayangkan. Ini bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain. Ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, yang selama ini tersembunyi di balik rasa takut, keraguan, dan luka-luka lama. Dan kini, waktunya telah tiba. Semesta telah bergerak. Pintu-pintu yang dulu terkunci mulai bergetar. Langit telah mencatat segalanya. Setiap air mata yang jatuh dalam diam, setiap pengorbanan yang tidak dilihat siapapun, dan setiap kesabaran yang kamu pertahankan meski dunia ingin kamu menyerah. Ini adalah pengangkatan. Pengangkatan jiwa yang telah lama diam. Jiwa yang telah membayar lunas segala luka dengan keikhlasan. Jiwa yang telah menunduk cukup lama dan kini waktunya untuk menatap dunia dengan dada tegap dan mata penuh cahaya. Apa yang dulunya kamu kejar dengan penuh tangis akan datang sendiri padamu dengan damai. Apa yang dulu kamu kira tidak mungkin akan menjadi hal biasa dalam hidup barumu. Bukan karena kamu lebih beruntung, tapi karena kamu lebih tahan, lebih sabar, lebih ikhlas. Dan Tuhan tidak pernah melewatkan jiwa yang seperti itu. Jangan lagi merendahkan dirimu. Jangan lagi berpikir kamu bukan siapa-siapa. Karena siapa yang kamu lihat hari ini di cermin, bukan hanya tubuh yang lelah, bukan hanya wajah yang penuh cerita, tapi sosok yang telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu akan jadi orang paling kaya di antara mereka yang dulu menertawakanmu. Dan kekayaanmu bukan hanya soal apa yang kamu miliki, tapi siapa kamu sekarang dan siapa kamu nanti. Mereka akan melihatmu, tapi tidak akan mengenalimu lagi. Karena kamu telah menjadi seseorang yang baru, hasil
dari proses panjang yang tidak pernah mereka saksikan. Kini, saatnya kamu melepaskan luka-luka lama. Kini saatnya kamu tidak lagi menjelaskan dirimu kepada mereka yang tidak pernah mau mendengar. Kini saatnya kamu berdiri, bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi karena kamu telah sadar bahwa kamu memang pantas berada di atas. Jiwa yang telah lama diam ini akan berbicara bukan dengan kata, tetapi dengan kehidupan. Dan kehidupanmu akan menjadi saksi bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam menanamkan harapan. Tugasmu sekarang hanya satu. Terima kekayaan yang sedang datang. Terima keajaiban yang sedang bergerak menuju pintumu. Terima dirimu sendiri sepenuhnya, tanpa ragu, tanpa malu, tanpa takut. Karena inilah saatnya. Saat dunia akan mengenal siapa kamu sebenarnya. Bukan lagi sebagai orang yang dulu pernah ditertawakan, tetapi sebagai jiwa terpilih yang telah melewati badai dan kini bersinar lebih terang dari siapapun yang pernah meremehkannya. Jiwa yang terpilih bukanlah mereka yang hidupnya mudah sejak awal, melainkan mereka yang tetap berjalan meski dunia berkata, "Kamu tak akan sampai," dan kamu adalah jiwa itu. Jiwa yang pernah ditertawakan karena mimpi-mimpinya. Jiwa yang pernah dijatuhkan karena keberaniannya berbeda. Tapi hari ini, semesta berbicara lantang bahwa waktumu telah tiba. Semua luka yang pernah kamu telan dalam diam, semua cibiran yang pernah kamu abaikan demi fokus pada jalanmu, semua air mata yang jatuh di malam-malam panjang telah menjadi bahan bakar kekuatanmu. Kini kamu bukan lagi orang yang mereka kenal, bukan lagi sosok yang mereka kira akan gagal dan tergeletak selamanya. Kamu telah bangkit. Kamu telah melampaui semua ekspektasi rendah yang mereka letakkan padamu. Dan kini, kamu sedang menuju tahta yang telah disiapkan untukmu sejak awal. Mereka akan menyaksikanmu dari kejauhan. Mereka akan terdiam, dan kamu tidak perlu membalas dengan dendam. Karena keberhasilanmu telah menjadi jawaban yang paling sempurna. Bersiaplah, jiwa terpilih. Bersiaplah menerima kekayaan dalam segala bentuknya. Kekayaan materi, kekayaan jiwa, kekayaan makna hidup. Karena kamu akan jadi orang paling kaya di antara mereka yang pernah menertawakanmu. Dan sebelum kamu melangkah lebih jauh, pastikan kamu like video ini sebagai tanda penerimaanmu. Subscribe. Sekarang juga untuk terus membuka gerbang pesan langit berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal
panggilan semesta selanjutnya. Dan yang terpenting, komentar 77. Sekarang juga di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menyambut takdirmu yang besar. Ini bukan akhir. Ini adalah permulaan dari bab yang paling megah dalam hidupmu. Dan saat pintu itu terbuka, jangan ragu melangkah masuk, karena dunia telah menunggu kehadiranmu. Sang jiwa terpilih yang akan bersinar setelah sekian lama diam dalam bayang-bayang.